Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 18 Juli 2025. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini berjudul Memberi Makan Musuh. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Waktu saya masih remaja, di kampung kami ada seorang pencuri yang tertangkap basah ketika sedang mencuri. Ia masuk ke rumah seorang nenek dengan cara mencongkel pintunya. Nenek itu seorang janda yang tinggal sendirian dan yang waktu itu sedang tidak ada di rumah. Rumah nenek tersebut memang agak jauh, terpencil dari jalan raya, dan tidak ada rumah tetangga yang jaraknya cukup dekat. Rumah anak-anaknya juga agak jauh dari rumahnya. Ketika laki-laki itu ditangkap, ia dibawa oleh beberapa pemuda ke warung terbesar di kampung kami. Itulah warung tempat orang-orang kampung biasa berkumpul. Tidak ada yang memukul atau melakukan kekerasan terhadapnya. Bahkan mengejeknya pun tidak. Waktu itu, bapak-bapak dan pemuda menanyai pencuri itu, tetapi dia tidak menjawab. Penampilannya memang urakan. Dia terlihat seperti linglung. Lalu saya melihat mereka memberinya makan dan minum. Mereka merasa kasihan kepadanya. Dan dia memakannya dengan lahap. Sambil dia makan, sesekali mereka bertanya lagi kepadanya, dari mana asalnya? Kenapa dia memasuki rumah nenek itu? Tetapi jawabannya tidak jelas. Akhirnya orang itu pun dilepaskan. Dia pergi entah kemana. Sekarang, ketika mengingat kisah tersebut, saya jadi berpikir, apakah orang itu benar-benar linglung atau dia hanya berpura-pura saja karena takut dihakimi massa? Yang jelas, saya ingat betul bahwa orang-orang di kampung saya memperlakukannya dengan baik, sekalipun dia telah kedapatan membongkar rumah salah satu warga. Kisah di kampung kami ini mengingatkan saya pada kisah Nabi Elisa di Perjanjian Lama. Orang Aram hendak menyerang orang Israel dengan memasuki negeri mereka. Tetapi Nabi Elisa memberitahukan hal itu kepada Raja Israel, sehingga serangan bangsa Aram itu bisa dipatahkan. Hal ini membuat Raja Aram sangat marah terhadap Nabi Elisa. Ia ingin membunuh Nabi Elisa. Karena itu ia mengirim banyak tentaranya untuk mengepung posisi Nabi Elisa. Tetapi ketika mereka bertemu Nabi Elisa, ia berdoa untuk membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak tahu jalan yang benar. Lalu Nabi Elisa menuntun mereka ke kota Samaria, ibu kota Israel Utara pada masa itu. Nabi Elisa berdoa agar mereka bisa melihat lagi. Dan ketika mereka membuka matanya, mereka sangat terkejut. Karena mereka berada di tengah-tengah orang Israel di Samaria. Ketika orang-orang Israel hendak membunuh mereka, Nabi Elisa mencegahnya. Sebaliknya ia memerintahkan orang Israel untuk memberi mereka makan. Maka makanlah mereka semua. Sesudah itu mereka pulang ke negeri mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan orang Aram yang memasuki wilayah tersebut. Jelas, Nabi Elisa telah memberi kita contoh nyata bagaimana mengasihi musuh kita, yaitu orang yang telah menyakiti kita atau berniat mencelakai kita. Kata-kata bijak, tingkat kasih yang paling tinggi adalah mengasihi orang yang menyakiti atau mau mencelakai kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, mampukan aku untuk mengasihi orang yang menyakiti aku dan tidak menendam kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.